Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan mengenai exposure. Sebelum membahas exposure, Anda harus lebih tahu dulu apa saja yang mempengaruhi exposure. Nah, yang mempengaruhi exposure itu sebenarnya di dalam fotografi itu hanya 3. Yang pertama adalah kecepatan, ini ya, kecepatan. Kemudian yang per 250 ini namanya kecepatan. Kemudian ada f5,6 itu namanya diafragma, bukaan. Yang ketiga ISO. Jadi exposure itu hanya dipengaruhi oleh kecepatan yang di sini ditunjukkan oleh 1/250, kemudian diafragma f5,6, ISO yang di sini di angkanya ada 100. Nah, bagaimana untuk mengetahui bahwa exposure itu tepat atau tidak? Di sini ada orang menyebutnya light meter atau exposure level. Nah, kalau di sini saat ini ada titik-titik ya seperti ini. Jadi kalau pengen fotonya exposure-nya tepat, itu harus si titik ininya di 0. Bagaimana di 0? Nanti kita akan jelaskan. Namun sebelum itu, Anda harus menggunakan ini di M. Kan di dalam kamera DSLR itu ada beberapa jenis pilihan ya. Ada M, Anda bisa putar lagi, kemudian aperture priority, kemudian ada shutter priority, kemudian ada program ya, bahkan ada yang auto. Nah, kita pilih yang M. Kenapa yang M? Inilah uniknya kamera DSLR ya. Di antara keunikannya itu bisa menggunakan manual exposure. Jadi dengan manual exposure ini kita bisa berkreasi gambar apa yang ingin kita bikin. Berbeda misalnya kalau kita menggunakan yang ada pilihan-pilihan lain ya. Tingkat kreativitas kita itu masih bercampur ibaratnya dengan kamera. Nah, ini misalnya aperture priority itu memprioritaskan diafragma ya. Jadi yang milih kecepatannya adalah kamera begitu. Kalau M, kecepatan, diafragma, dan ISO-nya yang milih fotografer. Jadi justru dengan M inilah kita bisa membuat foto yang lebih kreatif ya. Untuk pemulainya, Anda perlu tahu dulu cara mengubah angka kecepatan ini yang 1/200, angka diafragma, dan angka ISO. Kalau di kamera ini, mengubah kecepatan, Anda cukup memutar knob yang ada di dekat tombol shutter ya. Jadi ini akan berubah. Kalau diafragma, Anda putar yang ini. Kalau yang ISO, ini ada tombol ISO, Anda tekan ISO, akan muncul, Anda putar. Jadi sebelum memulai itu Anda harus tahu caranya bagaimana mengubah angka diafragma, angka kecepatan, dan angka ISO. Mungkin di kamera dengan merek lain akan berbeda knobnya ya, tempat memutarnya. Tetapi saya pikir semuanya kalau Anda tahu caranya akan sama saja cara kerjanya. Untuk memotret ini, agar exposure Anda tepat, si kursor ini harus ada di titik-titik ini, harus ada di 0. Bagaimana mengubahnya? Ini berarti kalau motret begini, -1 stop ya. Kalau -1 stop berarti kamera ini kekurangan cahaya. Anda bisa mengubahnya dengan menurunkan kecepatan. Nah, menjadi 1/60. Yang tadinya 125. Bagaimana cara kerjanya? Kita harus cari yang tepat dulu. Jadi kita ubah kecepatannya ke 1/60. Apa yang akan terjadi? Kita foto ya. Nah, foto ini menjadi normal. Nah, ini yang dianggap oleh kamera sebagai foto dengan exposure yang tepat. Memang kenapa kalau exposure ini tidak tepat? Mari kita lihat. Exposure ini misalnya kita ubah dari 1/60, kita naikkan kecepatannya ya. Minus biar terasa sampai -3. Apa yang akan terjadi dengan foto ini? Maka fotonya akan menjadi gelap. Berbeda dengan foto yang, nah ini yang normal, ini yang under 3 stop. Jadi fotonya gelap.
Bagaimana kalau foto ini, exposure ini over? Over itu artinya ada di ini, si titik ini pindah ke plus. Bagaimana cara membuatnya? Kita turunkan kecepatannya. Misalnya kecepatannya menjadi 1/6. Apa yang akan terjadi? Nah, fotonya akan menjadi yang disebut over. Ini yang disebut over 3 stop. Jangan salah pengertian ya, bahwa over itu, kelebihan cahaya itu bukan dimaksud bahwa gambarnya akan lebih terang, bahwa terang di sini akan lebih jelas, bukan. Jadi over itu akan membuat gambar menjadi lebih banyak sisi putihnya. Jadi kelebihan cahaya itu bukan membuat gambar menjadi jernih, tetapi membuat gambar menjadi putih. Apa kemudian akibatnya? Akibatnya detail dari foto tersebut menjadi hilang. Begitupun sebaliknya, under. Under itu bukan gelap, jadi menghitam. Apa akibatnya? Detailnya juga hilang. Kalau normal, nah ini semuanya kelihatan, tampak kelihatan ya, tampak jelas. Tapi kalau sudah under atau over, ada detail yang hilang. Untuk mengubah light matter ini yang disebut light matter, menunjukkan light matter ini, seperti apa yang menunjukkan, yang mengubah itu? Yang bisa mengubah light matter itu hanya 3 ini: kecepatan, diafragma, dan ISO. Sekarang kalau umpamanya kita balik lagi ke yang tadi, sekarang posisinya ke 1/50 ya. Yang bisa mengubah light matter itu, exposure level itu, selain kecepatan adalah diafragma. Nah ini kita ubah, angkanya kita ubah. Nah itu bergerak, tuh bergerak ya, bergerak. Jadi dari 8, kalau kita angkanya kita turunkan, dia menjadi over. Over 1 stop, over. Oh, udah mentok ya, udah 4 ya, udah 4. Lensa ini bukaan terbesarnya 4. Jadi ini akan terjadi over hampir pada 2 stop. Kalau sudah mentok begini, pengen di overin ke 3, bagaimana? Tinggal Anda mengubah ISO-nya. ISO-nya diubah menjadi 1/200. Apa yang akan terjadi? Nah, dia jadi over 3 stop, kurang sedikit ya. Kalau pengen ke tengah lagi, ya Anda tinggal diafragmanya tinggal diubah. Tinggal diubah. Kita naikkan diafragmanya. Apa angkanya? Apa yang ngeliatin? Maka dia akan kembali normal. Gambar yang dihasilkan seperti apa? Sama. Gambar yang dihasilkan seperti tadi. Jadi kalau dia di tengah akan gambarnya menjadi tepat, tetapi kalau titik ininya bergeser, dia akan menjadi over atau under. Sangat mudah, boleh dicoba di rumah. Tapi sebaiknya mungkin kalau pengen menguji ini bisa pakai tripod seperti saya ini ya, akan lebih terasa. Karena setiap perubahan sudut kamera, ini exposure-nya berubah. Coba kita geser ya, seandainya kita geser si kameranya ya, kita geser misalnya ke sini. Nah, jadi minus. Nah, kelihatan kan? Jadi minus 2. Kalau ke sini, normal lagi. Digeser segini saja, itu dia bisa minus. Jadi Anda begitu mengontrol kamera, harus benar-benar yang tepat. Kalau Anda memotret di sebelah sini, ini akan menjadi minus 2. Coba kalau Anda kemudian diubah diangkat ya misalnya ya, apa yang terjadi? Diangkat misalnya ke langit ya, ke langit. Nah, dia akan over ya, lebih dari 3 stop ya. Jadi tergantung sudutnya. Begitu. Jadi ini kondisi tepat pencahayaan ini karena posisinya di sini, tetapi kalau kameranya digeser sudutnya, dia akan berubah. Jadi hati-hati.
Nah, untuk apa semua ini? Kecepatan diafragma. Nah, tentu saja ini ada efeknya, ada konsekuensinya. Nah, ini kemudian dari keterbatasan kecepatan, dari keterbatasan penggunaan diafragma, dari keterbatasan ISO, ini dimanfaatkan untuk kemudian menjadi satu karya yang lebih kreatif. Kecepatan rendah misalnya bisa dibikin menjadi foto blurring, panning, zooming ya. Kecepatan tinggi bisa membuat foto freezing. Diafragma misalnya kita pengen backgroundnya blur, buram. Anda tinggal menempatkan angka terkecil di diafragma, kemudian cari kecepatan yang paling sesuai agar exposure levelnya di tengah. Begitu saja, sebegitu sederhananya penjelasan dari exposure ini. Jadi Anda tinggal, yang pasti sebelum mulai Anda harus tahu dulu bahwa mana tombol-tombolnya, knob-knobnya yang bisa mengubah kecepatan diafragma dan ISO. Untuk saat ini penjelasannya saya pikir sudah cukup. Mungkin masih banyak kekurangan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.